Di sebuah kota kecil yang tenang, di mana jalan-jalan masih dihiasi pepohonan tua dan orang-orang saling mengenal satu sama lain, hiduplah seorang ibu tua yang dikenal hampir oleh semua warga. Ia bukan orang kaya, bukan pula tokoh penting di pemerintahan. Namun kehadirannya selalu dihormati. Warga mengenalnya sebagai sosok yang lembut, ramah, dan penuh kesabaran. Rumahnya sederhana, berdinding kayu tua yang telah beberapa kali dicat ulang. Halamannya tidak luas, tetapi selalu bersih. Di depan rumah itu tumbuh beberapa pot bunga yang ia rawat dengan telaten setiap pagi. Baginya, merawat bunga adalah salah satu cara sederhana untuk memulai hari dengan hati yang tenang. Setiap orang yang melewati rumah itu hampir selalu melihat sosoknya duduk di kursi kayu di teras. Kadang ia menyapu halaman, kadang menyiram bunga, kadang hanya duduk diam sambil memandangi jalan kecil yang membentang di depan rumahnya. Tetapi ada satu hal yang membuat dirinya begitu dikenal oleh banyak orang. Ia adalah ibu dari seorang pastor yang sangat dihormati di kota itu. Anaknya memimpin sebuah gereja tua yang berdiri tidak jauh dari pusat kota. Gereja itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu, dengan dinding bercat putih dan jendela kaca berwarna yang memantulkan cahaya indah saat matahari sore menyentuhnya. Setiap minggu pagi, gereja itu selalu dipenuhi jemaat. Dan di mimbar kayu yang berdiri di depan altar, anaknya sering berdiri dengan penuh wibawa, menyampaikan khotbah yang menenangkan hati banyak orang. Banyak jemaat yang mengaguminya. Mereka sering berkata bahwa pastor itu bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga memiliki hati yang tulus dalam melayani. Namun bagi ibu tua itu, anak tersebut bukanlah seorang tokoh besar. Baginya, anak itu tetaplah anak kecil yang dulu pernah ia gendong, ia suapi, dan ia besarkan dengan penuh perjuangan. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana perjalanan hidup mereka sebenarnya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika anaknya masih kecil, kehidupan mereka tidak semudah sekarang. Suaminya meninggal saat anak itu masih sangat muda. Kepergian itu meninggalkan luka yang dalam sekaligus tanggung jawab besar di pundaknya. Sejak saat itu, ia harus membesarkan anaknya seorang diri. Hari-harinya dipenuhi kerja keras. Ia pernah bekerja membersihkan rumah orang, menjahit pakaian, bahkan menjual makanan kecil di pasar pagi hanya agar anaknya bisa tetap sekolah. Seringkali ia pulang dengan tubuh yang sangat lelah. Tangannya kasar karena pekerjaan, punggungnya terasa sakit karena terlalu lama berdiri. Namun setiap kali melihat anaknya belajar dengan tekun di meja kecil mereka, semua rasa lelah itu seperti menghilang. Anaknya adalah satu-satunya harapan yang ia miliki. Sejak kecil, anak itu memang berbeda. Ia dikenal rajin, sopan, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang hal-hal rohani. Ia sering membaca kitab suci dengan serius, bahkan ketika teman-temannya lebih memilih bermain di luar. Melihat kesungguhan itu, hati sang ibu selalu dipenuhi rasa bangga. Ketika anaknya mengatakan bahwa ia ingin menjadi seorang pelayan Tuhan, sang ibu tidak pernah menghalanginya. Sebaliknya, ia justru mendukung sepenuh hati. Ia percaya bahwa itu adalah jalan hidup yang baik. Bertahun-tahun berlalu. Anak kecil yang dulu belajar di meja kayu sederhana itu kini telah menjadi seorang pastor yang dihormati banyak orang. Gereja tempatnya melayani semakin ramai. Banyak orang datang untuk mendengar khotbahnya. Namanya dikenal bukan hanya di kota kecil itu, tetapi juga di daerah sekitar. Setiap kali orang menyebut namanya dengan penuh hormat, mereka hampir selalu menambahkan satu kalimat yang sama. Itu anak dari ibu yang tinggal di rumah dekat jalan kecil itu. Setiap kali mendengar hal itu, sang ibu hanya tersenyum kecil. Ia tidak pernah membanggakan dirinya. Baginya, melihat anaknya menjalani hidup dengan baik sudah lebih dari cukup. Hari-harinya kini jauh lebih tenang dibanding masa lalu. Anaknya sering mengunjunginya setelah selesai menjalankan pelayanan di gereja.
Mereka biasanya makan malam bersama sambil berbincang ringan tentang hal-hal sederhana. Kadang anaknya bercerita tentang jemaat yang sedang menghadapi masalah, tentang orang-orang yang datang meminta doa, atau tentang rencana kegiatan gereja. Sang ibu selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Tatapannya lembut, penuh kasih, seperti seorang ibu yang tidak pernah berhenti merasa bangga pada anaknya. Namun seiring bertambahnya usia, hidupnya mulai berubah menjadi lebih sunyi. Waktu berjalan perlahan di rumah kecil itu. Ketika pagi datang, ia menyapu halaman seperti biasa. Ketika siang tiba, ia memasak makanan sederhana. Ketika sore datang, ia duduk di teras memandangi jalan yang mulai sepi. Dan ketika malam tiba, rumah itu sering terasa sangat hening. Di dalam keheningan itulah, sesuatu mulai muncul dalam hatinya. Sebuah perasaan yang sulit ia jelaskan. Pada awalnya ia tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira itu hanyalah rasa sepi yang biasa dirasakan orang yang mulai menua. Namun lama-kelamaan, perasaan itu semakin sering datang. Ada saat-saat di mana ia duduk sendirian di teras rumah, memandangi langit yang mulai gelap, lalu tiba-tiba hatinya terasa kosong. Bukan kesedihan, bukan pula rasa kehilangan, melainkan sebuah kekosongan yang aneh, seolah ada sesuatu dalam hidupnya yang belum ia pahami sepenuhnya. Kadang ia mencoba mengusir perasaan itu dengan berdoa seperti yang biasa ia lakukan selama bertahun-tahun. Kadang ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca atau berbincang dengan tetangga. Namun ketika malam semakin sunyi, perasaan itu kembali datang. Ia tidak pernah menceritakan hal itu kepada anaknya. Ia tidak ingin anaknya khawatir. Baginya, anaknya sudah memiliki banyak tanggung jawab sebagai seorang pastor. Ia tidak ingin menambah beban di hati anak yang sangat ia cintai itu. Jadi ia memilih menyimpan semuanya sendirian. Suatu malam, setelah anaknya pulang dari rumahnya, ia duduk lama di ruang tamu. Lampu rumahnya redup. Jam dinding berdetak pelan. Ia menatap foto lama yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan dirinya bersama anaknya ketika anak itu masih kecil. Dalam foto itu, mereka berdua tersenyum lebar, seolah dunia saat itu terasa begitu sederhana. Tanpa sadar, matanya mulai berkaca-kaca. Ia teringat semua perjalanan hidup yang telah mereka lalui. Semua pengorbanan, semua harapan, semua doa yang pernah ia panjatkan untuk masa depan anaknya. Dan kini, ketika semua harapan itu telah menjadi kenyataan, ketika anaknya telah menjadi seseorang yang dihormati banyak orang, ia justru merasakan sesuatu yang kosong di dalam hatinya. Ia tidak tahu mengapa. Ia tidak tahu dari mana perasaan itu datang. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ada sesuatu dalam hidupnya yang sedang mencari jawaban. Sesuatu yang belum ia temukan. Namun ia belum menyadari bahwa perjalanan hatinya baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang kelak akan membawanya pada sebuah pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya secara perlahan. Dan semua itu akan bermula dari sesuatu yang sangat sederhana. Sebuah pemandangan yang suatu hari nanti akan ia lihat secara tidak sengaja. Pemandangan yang akan menggugah hatinya. Pemandangan tentang orang-orang yang berdiri bersama dalam sebuah ibadah yang belum pernah benar-benar ia pahami sebelumnya. Namun untuk saat ini, malam masih sunyi. Dan sang ibu tua itu hanya duduk sendirian di rumah kecilnya, memandangi langit malam dengan hati yang penuh pertanyaan yang belum memiliki jawaban. Sore itu langit di kota kecil tersebut tampak sedikit lebih lembut dari biasanya. Matahari mulai condong ke barat, menyebarkan cahaya keemasan yang memantul di dinding-dinding rumah dan jalan kecil yang membelah permukiman warga. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah dan dedaunan yang menenangkan. Seperti biasanya, sang ibu tua duduk di kursi kayu di teras rumahnya. Sebuah sapu lidi masih bersandar di dinding setelah ia selesai membersihkan halaman. Di pangkuannya terdapat secangkir teh hangat yang perlahan mulai mendingin. Hari itu tidak terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia hanya duduk sambil memandangi jalan kecil di depan rumahnya. Jalan yang setiap hari dilalui warga kota yang beraktivitas.
Anak-anak sering bermain sepeda di sana. Para pedagang lewat dengan gerobak sederhana. Kadang tetangga berhenti sejenak untuk menyapanya dengan ramah. Namun sore itu, sesuatu yang sederhana tiba-tiba menarik perhatiannya. Dari kejauhan, ia melihat beberapa orang berjalan ke arah yang sama. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun semakin lama, semakin banyak orang yang berjalan melewati jalan tersebut dengan tujuan yang tampaknya sama. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian yang rapi dan sederhana. Beberapa membawa sarung yang dilipat di tangan. Ada juga yang berjalan bersama anak-anak mereka. Langkah mereka tenang, tidak terburu-buru, tetapi juga tidak lambat. Seolah mereka semua sedang menuju suatu tempat yang penting. Sang ibu memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Pandangan matanya mengikuti mereka satu persatu, sampai akhirnya mereka berbelok menuju sebuah bangunan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Bangunan itu adalah masjid kecil yang berdiri di sudut jalan. Selama ini ia tentu sudah sering melihat bangunan itu. Namun ia tidak pernah benar-benar memperhatikannya dengan serius. Baginya, masjid itu hanyalah salah satu bagian dari kehidupan kota kecil yang sudah ia kenal sejak lama. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia memperhatikan bagaimana orang-orang itu mulai masuk ke halaman masjid. Beberapa dari mereka menuju tempat air yang berada di samping bangunan. Sang ibu sedikit mencondongkan tubuhnya, mencoba melihat lebih jelas. Di sana, orang-orang itu mulai mencuci tangan, wajah, dan kaki mereka dengan air. Gerakan mereka tenang dan tertata, seolah setiap gerakan memiliki makna yang dalam. Ia baru menyadari bahwa itulah yang disebut wudhu. Selama ini ia hanya pernah mendengar istilah itu dari percakapan orang-orang, tetapi tidak pernah benar-benar melihatnya dari dekat. Satu persatu orang menyelesaikan wudhu mereka, lalu berjalan masuk ke dalam masjid. Tak lama kemudian, suara azan terdengar. Suara itu menggema lembut di udara sore. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sang ibu terdiam. Ia tidak tahu mengapa, tetapi suara itu terasa berbeda ketika ia mendengarnya sore itu. Biasanya suara azan hanya menjadi bagian dari latar kehidupan sehari-hari di kota kecil itu. Namun kali ini, ia mendengarnya dengan lebih jelas. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat hatinya terasa tenang. Ia tidak memahami arti kata-katanya. Namun entah mengapa, suara itu seperti membawa keteduhan yang sulit ia jelaskan. Beberapa menit kemudian, suasana di dalam masjid mulai hening. Sang ibu masih duduk di kursinya, tetapi kini matanya tertuju ke arah pintu masjid yang terbuka sedikit. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat bagian dalam masjid dengan samar. Orang-orang di dalamnya berdiri berjajar. Barisan mereka rapi dan lurus. Yang membuatnya tertegun adalah satu hal. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Ada yang tampak seperti pedagang sederhana. Ada yang tampak seperti pekerja. Ada juga yang tampak lebih tua. Namun ketika mereka berdiri dalam barisan itu, semuanya terlihat sama. Tidak ada kursi khusus. Tidak ada tempat istimewa. Mereka berdiri berdampingan, bahu hampir saling bersentuhan. Sang ibu memperhatikan dengan saksama. Kemudian mereka semua mulai bergerak bersama. Mereka menundukkan badan, lalu berdiri kembali, lalu bersujud dengan wajah menyentuh lantai. Gerakan itu dilakukan bersama-sama dengan sangat tertib. Tidak ada suara yang gaduh, tidak ada percakapan, hanya ketenangan. Sang ibu merasa seolah waktu berjalan lebih lambat saat ia menyaksikan pemandangan itu. Ia tidak tahu mengapa pemandangan sederhana itu membuat hatinya terasa berbeda. Namun ada sesuatu yang sangat menyentuh di dalamnya. Ia telah menyaksikan banyak bentuk ibadah sepanjang hidupnya. Namun kebersamaan yang ia lihat sore itu terasa sangat unik. Orang-orang itu datang dari berbagai latar belakang, tetapi mereka berdiri bersama dengan cara yang sangat sederhana. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua tunduk dengan cara yang sama. Beberapa menit kemudian, salat itu selesai. Orang-orang mulai keluar dari masjid dengan wajah yang terlihat tenang.
Sebagian dari mereka saling berjabat tangan. Ada yang tersenyum. Ada yang berbincang singkat sebelum pulang. Sang ibu masih duduk di tempatnya. Matanya mengikuti mereka yang berjalan kembali ke jalan kecil itu. Hatinya terasa aneh. Ada rasa hangat yang perlahan muncul di dalam dadanya. Bukan karena ia ingin membandingkan apa yang ia yakini selama ini. Bukan pula karena ia merasa ada yang salah dalam hidupnya. Namun pemandangan itu seperti membuka sebuah ruang baru di dalam hatinya. Sebuah ruang yang selama ini tidak pernah ia sadari. Ia menarik napas perlahan. Angin sore berhembus lembut melewati teras rumahnya. Beberapa anak kecil berlari melewati jalan sambil tertawa riang. Semua terlihat seperti hari biasa. Namun bagi dirinya, sore itu terasa sedikit berbeda. Ia terus memikirkan pemandangan yang baru saja ia lihat. Tentang orang-orang yang berdiri bersama. Tentang gerakan sujud yang begitu tenang. Tentang suara azan yang masih terngiang lembut di telinganya. Sore berubah menjadi malam. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Sang ibu akhirnya masuk ke dalam rumahnya. Namun pikirannya masih dipenuhi oleh pemandangan itu. Saat ia duduk di ruang tamu, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca seperti biasa. Namun setiap beberapa menit, ingatannya kembali pada masjid kecil di ujung jalan. Pada barisan orang-orang yang berdiri dengan rapi. Pada ketenangan yang ia lihat di wajah mereka. Ia tidak mengerti mengapa hal itu begitu mengusik hatinya. Padahal bagi banyak orang, pemandangan itu adalah hal yang sangat biasa. Namun bagi dirinya, pemandangan itu terasa seperti sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Malam itu, sebelum tidur, ia kembali duduk di kursi dekat jendela. Dari sana ia bisa melihat sebagian jalan yang mengarah ke masjid. Langit malam tampak gelap, dihiasi beberapa bintang yang berkilau redup. Ia memandang ke arah itu cukup lama. Lalu ia berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya membuat mereka begitu tenang? Pertanyaan itu keluar begitu saja dari hatinya. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia mengucapkannya. Namun sejak sore itu, sebuah rasa baru mulai tumbuh di dalam dirinya. Rasa penasaran. Rasa ingin memahami. Rasa ingin mengetahui lebih jauh tentang ketenangan yang ia lihat di wajah orang-orang yang salat berjamaah itu. Ia belum tahu bahwa rasa penasaran kecil itu akan perlahan berubah menjadi perjalanan yang jauh lebih besar. Sebuah perjalanan hati yang akan membawa dirinya pada pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun untuk saat ini, semuanya baru saja dimulai. Semua bermula dari satu sore yang sederhana. Satu pemandangan yang mungkin bagi orang lain terlihat biasa saja. Tetapi bagi seorang ibu tua yang sedang mencari ketenangan di dalam hatinya, pemandangan itu telah menyalakan sebuah cahaya kecil yang perlahan mulai menerangi ruang terdalam dalam hidupnya. Sejak sore ketika ia pertama kali memperhatikan orang-orang berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah, sesuatu dalam hati sang ibu tua tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pemandangan sederhana itu terus teringat di benaknya, bahkan ketika hari-hari berjalan seperti biasa. Pada awalnya ia mengira rasa penasaran itu akan hilang dengan sendirinya. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti yang selalu ia lakukan selama bertahun-tahun. Pagi hari ia menyapu halaman, merapikan pot bunga, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Siang hari ia biasanya menghabiskan waktu di dalam rumah, membaca atau menjahit pakaian kecil milik tetangga yang kadang memintanya membantu. Namun setiap kali sore menjelang, tanpa ia sadari, matanya sering kembali tertuju ke arah jalan kecil yang mengarah ke masjid. Dan hampir setiap sore pula, ia melihat pemandangan yang sama. Orang-orang berjalan menuju masjid. Ada yang datang sendirian. Ada yang datang bersama teman. Ada pula yang membawa anak-anak mereka yang masih kecil. Langkah mereka selalu tampak tenang. Tidak ada yang terlihat terpaksa. Tidak ada pula yang terlihat tergesa-gesa. Seolah mereka berjalan menuju sesuatu yang sangat mereka rindukan. Sang ibu memperhatikan semuanya dengan diam-diam. Ia tidak ingin terlihat seperti sedang mengamati mereka terlalu lama, tetapi matanya selalu tertarik kembali ke arah itu.
Suatu sore, ia melihat seorang pria tua berjalan pelan menuju masjid dengan tongkat kayu di tangannya. Langkahnya terlihat berat, tetapi ia tetap berjalan dengan penuh kesungguhan. Beberapa langkah di belakangnya, seorang pemuda segera menghampiri dan membantu memegang lengannya. Pemuda itu tidak tampak seperti keluarga dari pria tua tersebut. Namun ia menuntunnya dengan penuh perhatian sampai ke halaman masjid. Pemandangan kecil itu membuat hati sang ibu tersentuh. Ia jarang melihat perhatian yang begitu tulus antara orang-orang yang bahkan mungkin tidak saling memiliki hubungan darah. Beberapa hari kemudian, ia kembali melihat hal yang serupa. Seorang pedagang sayur yang biasanya lewat di depan rumahnya berhenti sejenak ketika melihat seorang anak kecil terjatuh dari sepeda. Pedagang itu segera menolong anak tersebut, membersihkan lututnya yang kotor, lalu mengantarnya pulang ke rumahnya. Setelah itu, pedagang tersebut kembali melanjutkan perjalanannya menuju masjid untuk salat. Sang ibu memperhatikan semuanya dengan hati yang semakin dipenuhi rasa ingin tahu. Ia mulai menyadari satu hal. Orang-orang yang sering ia lihat menuju masjid itu tampak memiliki sikap yang hangat satu sama lain. Mereka sering saling menyapa ketika bertemu di jalan. Kadang mereka berhenti sebentar untuk bertanya kabar. Kadang mereka saling membantu tanpa banyak bicara. Hal-hal kecil itu terlihat begitu alami. Seolah-olah kebersamaan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Suatu pagi, ketika sang ibu sedang membeli sayur di warung kecil dekat rumahnya, ia melihat dua orang pria sedang berbicara di depan warung. Salah satu dari mereka tampak mengenakan pakaian kerja yang sederhana, sementara yang lain terlihat lebih rapi seperti seorang pegawai kantor. Namun cara mereka berbicara tidak menunjukkan perbedaan apapun. Mereka tertawa bersama dengan sangat akrab. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan bersama menuju masjid yang tidak jauh dari situ. Sang ibu memandangi mereka sampai mereka menghilang di tikungan jalan. Dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan yang terus berulang. Mengapa mereka terlihat begitu damai? Apa yang membuat mereka memiliki kebersamaan seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai sering muncul dalam pikirannya. Dan semakin ia memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitarnya, semakin kuat pula rasa ingin tahunya. Pada suatu malam, setelah selesai makan malam bersama anaknya yang datang berkunjung, sang ibu duduk sendirian di ruang tamu. Anaknya telah pulang ke rumah pastoran untuk beristirahat karena keesokan harinya, ia harus memimpin ibadah pagi di gereja. Rumah itu kembali sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Sang ibu duduk lama di kursinya, memikirkan banyak hal. Tanpa sadar, pikirannya kembali pada pemandangan orang-orang yang salat berjamaah. Ia teringat bagaimana mereka berdiri sejajar, bagaimana mereka bersujud dengan penuh ketenangan, dan bagaimana setelah salat selesai, wajah mereka tampak begitu damai. Ia menarik napas panjang. Ada sesuatu yang ingin ia pahami lebih dalam. Namun ia juga merasa ragu. Ia tidak tahu apakah perasaannya itu wajar atau tidak. Selama ini hidupnya telah berjalan dalam satu jalan yang ia kenal sejak kecil. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan hal lain di luar itu. Tetapi sekarang, hatinya seperti sedang mengetuk pintu yang baru. Pintu yang selama ini tidak pernah ia buka. Akhirnya, tanpa memberitahu siapapun, ia mulai melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Ia mulai mencari tahu. Bukan dengan cara yang besar atau mencolok, melainkan dengan cara yang sangat pelan. Ketika suatu hari ia berbincang dengan seorang tetangga yang beragama Islam, ia mulai mendengarkan dengan lebih serius ketika tetangga itu berbicara tentang kegiatan di masjid. Ia tidak bertanya terlalu banyak. Ia hanya mendengarkan. Namun setiap kata yang ia dengar terasa seperti potongan kecil dari sebuah jawaban yang selama ini ia cari. Di waktu lain, ia juga mulai memperhatikan buku-buku yang terkadang dibawa oleh anak-anak tetangga yang baru pulang dari tempat belajar agama. Ia tidak membaca buku-buku itu secara langsung. Namun ia melihat bagaimana anak-anak itu belajar dengan penuh semangat. Suatu sore, seorang anak kecil yang sering lewat di depan rumahnya berhenti sejenak untuk minum air yang ia tawarkan. Anak itu tampak sangat ceria. Ketika sang ibu bertanya dari mana ia pulang,
Anak itu menjawab dengan polos bahwa ia baru selesai belajar mengaji. Sang ibu tersenyum. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dipelajari anak itu, tetapi ia melihat kegembiraan yang tulus di wajahnya. Setelah anak itu pergi, sang ibu duduk kembali di teras rumahnya. Angin sore berhembus lembut. Daun-daun pohon bergerak pelan. Ia memandang jalan kecil di depan rumahnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa penasaran yang dulu hanya kecil kini mulai tumbuh lebih dalam. Ia tidak merasa sedang meninggalkan apapun dalam hidupnya. Ia hanya merasa sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah benar-benar ia pahami. Dan semua pencarian itu ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Bahkan anaknya yang sangat ia cintai pun tidak mengetahui apa yang sedang ia rasakan. Ia tidak ingin membuat anaknya bingung. Ia juga tidak ingin membuat siapapun khawatir. Baginya, ini adalah perjalanan hati yang sangat pribadi. Sebuah perjalanan yang baru saja dimulai. Dan meskipun ia belum tahu kemana perjalanan itu akan membawanya, satu hal yang pasti, hatinya kini tidak lagi diam seperti dulu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang perlahan tumbuh. Ada rasa ingin tahu yang semakin dalam. Dan di balik semua itu, ada harapan kecil yang mulai menyala. Harapan untuk menemukan ketenangan yang selama ini ia lihat terpancar dari wajah orang-orang yang berjalan menuju masjid setiap hari. Hari-hari terus berjalan di kota kecil itu dengan ritme yang sama seperti biasanya. Matahari terbit di balik deretan pepohonan, orang-orang memulai aktivitas mereka, dan ketika malam datang, suasana kembali tenang seperti pelukan panjang bagi kota yang sederhana itu. Namun bagi sang ibu tua, hari-hari yang lewat tidak lagi terasa sama. Apa yang dulu hanya sekadar rasa penasaran kini mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Semakin banyak hal kecil yang ia perhatikan tentang kehidupan umat muslim di sekitarnya, semakin sering pula hatinya dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Setiap kali ia melihat orang-orang berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah, perasaannya selalu tersentuh dengan cara yang aneh. Bukan rasa iri. Bukan pula rasa ingin membandingkan, melainkan sebuah ketertarikan yang sunyi. Ia melihat bagaimana mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada pedagang, tukang bangunan, pemilik toko, bahkan anak-anak muda yang baru pulang dari sekolah. Namun ketika mereka memasuki masjid, semuanya berdiri dalam barisan yang sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada keistimewaan bagi siapapun. Semua berdiri sejajar, lalu bersujud bersama dengan penuh ketenangan. Pemandangan itu terus berulang di dalam pikirannya. Dan setiap kali ia mengingatnya, hatinya terasa semakin gelisah. Gelisah bukan karena takut, melainkan karena ia mulai merasa ada sesuatu yang sangat dalam di balik semua itu. Namun perasaan itu juga membawa ketakutan yang lain. Ketakutan yang jauh lebih besar. Suatu malam, ketika rumahnya sudah sepi dan lampu-lampu di luar mulai redup, sang ibu duduk sendirian di ruang tamu. Jam dinding berdetak perlahan. Angin malam berhembus melalui celah jendela. Ia memandang foto anaknya yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan anaknya berdiri di depan gereja dengan pakaian pastor yang rapi. Wajahnya tampak penuh ketenangan dan keyakinan. Sang ibu menatap foto itu cukup lama. Hatinya terasa hangat sekaligus berat. Anaknya adalah kebanggaan hidupnya. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana ia membesarkan anak itu sejak kecil. Semua perjuangan, semua pengorbanan, semua doa yang pernah ia panjatkan demi masa depan anaknya. Anaknya kini telah menjadi seseorang yang dihormati oleh banyak orang. Seorang pastor yang dihargai oleh jemaatnya. Seorang pemimpin rohani yang sering diminta memberikan nasihat dan doa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Setiap kali orang menyebut nama anaknya dengan penuh hormat, hati sang ibu selalu dipenuhi rasa syukur. Namun justru karena itulah, hatinya kini diliputi kebingungan. Bagaimana jika anaknya mengetahui apa yang sedang ia rasakan? Bagaimana jika anaknya tahu bahwa ibunya mulai merasa tertarik pada sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya? Bagaimana jika orang-orang di kota kecil ini mengetahui bahwa ibu dari seorang pastor sedang memikirkan hal-hal seperti itu?
Pikiran-pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin mengecewakan anaknya. Ia juga tidak ingin membuat orang lain merasa bingung atau kecewa. Selama ini hidupnya dikenal sebagai ibu dari seorang pastor yang baik dan sederhana. Ia dihormati oleh banyak orang bukan karena kekayaannya, tetapi karena kehidupannya yang penuh ketulusan. Ia takut jika semua itu berubah. Ia takut jika langkahnya akan melukai hati orang-orang yang selama ini menghargainya. Namun di sisi lain, ia tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Setiap kali ia melihat orang-orang salat berjamaah, hatinya selalu merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang sulit ia jelaskan. Sebuah kedamaian yang terasa sangat tulus. Ia mulai menyadari bahwa perasaan itu bukan sekadar rasa ingin tahu biasa. Perasaan itu perlahan tumbuh menjadi sebuah pencarian. Dan pencarian itu kini telah sampai ke dalam hatinya yang paling dalam. Beberapa malam kemudian, sang ibu kembali duduk sendirian di rumahnya setelah anaknya pulang dari berkunjung. Ia mematikan lampu ruang tamu dan hanya menyalakan lampu kecil di sudut ruangan. Suasana rumah menjadi sangat hening. Ia berjalan perlahan menuju jendela yang menghadap ke arah jalan. Dari kejauhan, ia bisa melihat menara kecil masjid yang berdiri di ujung jalan. Lampu di halaman masjid itu masih menyala. Beberapa orang terlihat berjalan pulang setelah salat malam. Sang ibu memandang ke arah itu dengan hati yang penuh perasaan. Tanpa sadar, air matanya mulai mengalir perlahan. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa begitu berat. Ia tidak tahu mengapa semua ini terasa begitu rumit. Akhirnya, ia duduk kembali di kursi dekat jendela. Dengan suara pelan, ia mulai berdoa. Doa yang sangat sederhana. Doa yang keluar langsung dari dalam hatinya. Tuhan, jika Engkau mendengar aku. Suaranya bergetar. Ia menundukkan kepala. Aku hanya seorang ibu tua yang tidak tahu banyak hal. Aku tidak ingin melukai siapapun. Aku tidak ingin mengecewakan anakku. Air matanya jatuh ke pangkuannya. Tapi jika ada sesuatu yang sedang Engkau tunjukkan kepadaku, tolonglah aku mengerti. Ia terdiam sejenak. Hanya suara jam dinding yang terdengar di ruangan itu. Tunjukkan aku jalan yang benar. Doa itu sangat sederhana. Tidak panjang. Tidak pula rumit. Namun doa itu keluar dari hati yang sangat tulus. Sejak malam itu, sang ibu mulai melakukan hal yang sama hampir setiap malam. Ia berdoa dalam kesunyian. Kadang di ruang tamu. Kadang di kamar. Kadang di dekat jendela sambil memandang langit malam. Ia tidak tahu kemana pencarian hatinya akan membawanya. Namun ia tahu bahwa ia tidak ingin berjalan tanpa petunjuk. Ia ingin Tuhan membimbingnya. Hari-hari terus berlalu. Pergulatan dalam hatinya belum sepenuhnya mereda. Kadang ia merasa tenang. Kadang ia kembali merasa takut. Namun di tengah semua perasaan itu, ada satu hal yang mulai ia rasakan dengan jelas. Setiap kali ia memohon petunjuk dengan tulus, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Seolah ada sesuatu yang perlahan menenangkan jiwanya. Ia belum menemukan jawaban. Namun ia mulai merasakan bahwa perjalanan ini bukan sekadar kebingungan. Ini adalah perjalanan hati. Perjalanan yang mungkin telah dipersiapkan untuknya sejak lama. Dan meskipun jalannya masih terasa samar, sang ibu tua itu terus melangkah dengan satu harapan sederhana. Bahwa suatu hari nanti, Tuhan akan benar-benar menunjukkan jalan yang paling benar untuknya. Pagi itu matahari baru saja naik di atas atap rumah-rumah kecil di kota tersebut. Udara masih terasa sejuk, dan suara burung-burung terdengar riang dari pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan. Seperti biasanya, sang ibu tua sudah bangun sejak subuh. Ia menyapu halaman rumahnya dengan sapu lidi yang sudah lama ia gunakan. Gerakan tangannya pelan, tetapi rapi. Daun-daun kering yang jatuh semalam ia kumpulkan di sudut halaman. Setelah selesai menyapu, ia menyiram beberapa pot bunga yang berjajar di depan teras. Bunga-bunga itu tampak segar terkena percikan air pagi. Rutinitas sederhana itu sudah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun.
Namun pagi itu pikirannya tidak sepenuhnya berada di halaman rumahnya. Sejak beberapa minggu terakhir, hatinya sering dipenuhi oleh pemandangan yang sama. Orang-orang berjalan menuju masjid untuk salat berjamaah. Ia masih ingat dengan jelas ketenangan yang terpancar dari wajah mereka. Ia juga masih mengingat gerakan sujud yang mereka lakukan dengan penuh kehusyukan. Semakin lama ia memikirkan hal itu, semakin kuat pula rasa ingin tahunya. Tetapi selama ini ia hanya menyimpan semua pertanyaan itu di dalam hatinya sendiri. Ia belum pernah benar-benar membicarakannya kepada siapapun. Namun pagi itu, sesuatu terjadi yang membuatnya akhirnya memberanikan diri membuka sedikit isi hatinya. Ketika ia sedang menyiram bunga, seorang tetangga yang tinggal beberapa rumah dari tempatnya berjalan melewati jalan kecil di depan rumah. Tetangga itu adalah seorang wanita Muslim yang sudah cukup lama ia kenal. Orangnya ramah dan sering menyapa setiap kali mereka bertemu. Wanita itu berhenti ketika melihat sang ibu sedang berdiri di halaman. "Selamat pagi," sapa wanita itu dengan senyum hangat. Sang ibu membalas senyum itu. "Pagi juga." Seperti biasa, mereka berbincang ringan tentang hal-hal sederhana. Tentang cuaca yang mulai terasa lebih panas, tentang tanaman yang sedang berbunga, dan tentang kegiatan warga di sekitar lingkungan mereka. Percakapan itu awalnya sangat biasa. Namun entah mengapa, pagi itu sang ibu merasa hatinya berdebar sedikit lebih cepat. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Sesuatu yang sudah lama ia simpan dalam pikirannya. Tetapi ia juga merasa ragu. Ia takut pertanyaannya akan terdengar aneh. Beberapa saat mereka berbincang, tiba-tiba sang ibu menarik napas pelan. Dengan suara yang lembut, ia akhirnya berkata, "Boleh saya bertanya sesuatu?" Tetangganya menatapnya dengan ramah. "Tentu saja, silakan." Sang ibu terlihat sedikit canggung. Tangannya saling menggenggam di depan tubuhnya. "Saya, akhir-akhir ini sering melihat orang-orang berjalan ke masjid untuk salat berjamaah," katanya pelan. Tetangganya mengangguk. "Iya, biasanya memang begitu. Banyak yang datang untuk salat bersama." Sang ibu terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan hati-hati. "Saya sering memperhatikan dari rumah. Saya melihat bagaimana mereka berdiri bersama, lalu bersujud bersama." Suaranya semakin pelan. Entah mengapa, pemandangan itu membuat hati saya terasa sangat tenang. Tetangganya mendengarkan dengan penuh perhatian. Sang ibu menundukkan sedikit kepalanya. "Terus terang, saya jadi penasaran." Kalimat itu keluar dengan sangat jujur. Ia kemudian mengangkat wajahnya perlahan. "Saya ingin tahu, sebenarnya apa yang mereka rasakan ketika salat bersama seperti itu." Tetangganya tidak tampak terkejut. Sebaliknya, wajahnya justru terlihat semakin lembut. Ia tersenyum dengan penuh kehangatan. "Itu pertanyaan yang sangat indah," katanya pelan. Sang ibu sedikit terkejut mendengar jawaban itu. Ia sempat khawatir pertanyaannya akan dianggap aneh. Namun ternyata tetangganya justru menyambutnya dengan sikap yang sangat ramah. Wanita itu kemudian mendekat sedikit ke pagar rumah. "Salat berjamaah itu bukan hanya tentang gerakan berdiri atau sujud," katanya dengan suara lembut. "Salat adalah cara seorang hamba berbicara langsung kepada Tuhan." Sang ibu mendengarkan dengan sangat serius. Tetangganya melanjutkan penjelasannya dengan sabar. Ketika orang-orang berdiri bersama dalam salat, mereka sebenarnya sedang mengingat bahwa di hadapan Tuhan semua manusia sama. Ia menunjuk ke arah jalan kecil yang mengarah ke masjid. Tidak peduli apakah seseorang itu kaya atau miskin. Tidak peduli pekerjaannya apa. Ketika salat berjamaah, semuanya berdiri dalam satu barisan yang sama. Sang ibu merasakan sesuatu bergerak pelan di dalam hatinya. Tetangganya tersenyum. Itulah mengapa banyak orang merasa sangat tenang ketika salat bersama. Karena mereka merasa dekat dengan Tuhan, dan juga merasa dekat dengan sesama manusia. Sang ibu menatap tetangganya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Jadi, itu sebabnya wajah mereka terlihat begitu damai?" Tetangganya mengangguk. "Iya,
Karena ketika seseorang benar-benar menyerahkan hatinya kepada Tuhan, biasanya hatinya akan menjadi lebih tenang. Kata-kata itu terasa sangat sederhana. Namun bagi sang ibu, kalimat itu seperti menyentuh sesuatu yang sangat dalam di dalam dirinya. Ia teringat kembali pada semua pemandangan yang pernah ia lihat. Tentang orang-orang yang berdiri bersama. Tentang sujud yang penuh ketenangan. Tentang wajah-wajah yang terlihat damai setelah salat selesai. Sang ibu terdiam beberapa saat. Kemudian dengan suara yang sedikit bergetar, ia berkata, "Saya sebenarnya ingin sekali melihatnya lebih dekat." Tetangganya menatapnya dengan lembut. "Melihat bagaimana orang-orang salat bersama di dalam masjid," lanjut sang ibu. Ia terlihat sedikit malu ketika mengucapkan kalimat itu. Namun tetangganya justru tersenyum lebih lebar. "Kalau begitu, suatu hari nanti ibu bisa datang melihatnya." Sang ibu tampak terkejut. "Benarkah?" "Tentu saja," jawab tetangganya dengan tenang. "Masjid selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar atau melihat." Jawaban itu membuat hati sang ibu terasa hangat. Ia tidak menyangka bahwa keinginannya yang sederhana akan disambut dengan begitu ramah. Percakapan pagi itu berlangsung cukup lama. Tetangganya menjelaskan banyak hal dengan bahasa yang sangat sederhana. Ia tidak berbicara dengan nada menggurui, melainkan dengan penuh kelembutan. Sang ibu mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Semakin lama ia mendengarkan, semakin kuat pula rasa haru yang muncul di dalam hatinya. Ia merasa seperti seseorang yang sedang perlahan menemukan cahaya kecil di dalam sebuah ruangan yang sebelumnya gelap. Ketika percakapan itu akhirnya selesai, tetangganya pamit untuk melanjutkan kegiatannya. Sang ibu berdiri di halaman rumahnya sambil memandang jalan yang perlahan kembali sepi. Namun hatinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Keinginannya yang sederhana untuk memahami salat berjamaah kini terasa semakin kuat. Bukan karena ia ingin meninggalkan apapun dalam hidupnya, melainkan karena ia benar-benar ingin memahami ketenangan yang selama ini ia lihat. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin suatu hari nanti ia benar-benar akan melihat lebih dekat apa yang selama ini hanya ia perhatikan dari kejauhan. Ia belum tahu bahwa keinginan sederhana itu kelak akan membawa perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Namun pagi itu, satu hal sudah pasti. Hatinya kini terasa lebih hangat. Seolah sebuah pintu kecil telah terbuka, memperlihatkan jalan baru yang perlahan mulai menunggu di hadapannya. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu berwarna menghiasi jalan utama kota kecil itu, berkelap-kelip lembut seperti bintang yang turun ke bumi. Di beberapa rumah, pohon Natal berdiri tegak di ruang tamu, dihiasi pita dan lampu kecil yang menyala hangat. Suasana kota dipenuhi dengan kegembiraan. Malam Natal akhirnya tiba. Bagi sebagian besar warga, malam itu adalah malam yang selalu dinanti setiap tahun. Gereja tua di pusat kota tampak lebih ramai dari biasanya. Jemaat berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Anak-anak kecil tampak bersemangat, sementara orang dewasa saling menyapa dengan senyum hangat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sang ibu tua juga bersiap untuk menghadiri ibadah malam di gereja tempat anaknya melayani sebagai pastor. Ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, merapikan pakaian yang ia kenakan. Pakaian itu sederhana, tetapi bersih dan rapi. Ia selalu berusaha tampil pantas setiap kali menghadiri ibadah di gereja. Namun malam itu, entah mengapa hatinya terasa berbeda. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bukan kesedihan. Bukan pula penolakan terhadap tradisi yang selama ini ia jalani. Tetapi ada perasaan sunyi yang perlahan memenuhi hatinya. Seolah-olah di tengah semua keramaian malam itu, ada ruang kosong yang tidak bisa ia abaikan lagi. Tak lama kemudian, anaknya datang menjemputnya. Seperti biasanya, anaknya tersenyum hangat ketika melihat ibunya di depan rumah. "Sudah siap?" tanya anaknya dengan lembut. Sang ibu mengangguk sambil membalas senyumnya. "Iya." Mereka berjalan bersama menuju gereja yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Jalan-jalan tampak ramai oleh warga yang juga menuju ke sana.
Beberapa orang menyapa sang ibu dengan penuh hormat. "Selamat malam. Selamat Natal." Sang ibu membalas setiap sapaan itu dengan senyum yang ramah. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika mereka tiba di gereja, suasana di dalamnya sudah sangat ramai. Lilin-lilin menyala di beberapa sudut ruangan. Nyanyian Natal terdengar lembut dari paduan suara yang berdiri di depan altar. Semua tampak begitu indah. Semua tampak begitu hikmat. Sang ibu duduk di salah satu bangku jemaat seperti biasa. Di depan sana, anaknya bersiap untuk memimpin ibadah malam itu. Melihat anaknya berdiri dengan penuh keyakinan di depan jemaat selalu membuat hatinya bangga. Ia masih ingat betapa panjang perjalanan yang mereka lalui, hingga anaknya bisa berdiri di tempat itu. Dulu ia hanya seorang anak kecil yang belajar membaca kitab suci di meja kayu kecil mereka. Kini ia telah menjadi seorang pastor yang dihormati banyak orang. Namun entah mengapa, malam itu sang ibu tidak bisa merasakan ketenangan yang sama seperti biasanya. Ketika ibadah dimulai dan jemaat mulai menyanyikan lagu-lagu Natal, pikirannya justru melayang ke tempat lain. Ia teringat pada suara azan yang sering ia dengar dari kejauhan. Ia teringat pada orang-orang yang berjalan menuju masjid dengan langkah tenang. Ia teringat pada barisan orang-orang yang berdiri sejajar ketika salat berjamaah. Kenangan-kenangan itu muncul begitu saja di dalam pikirannya. Ia mencoba memusatkan perhatian pada ibadah di gereja. Namun semakin ia mencoba, semakin kuat pula bayangan-bayangan itu muncul kembali. Hatinya terasa semakin hening. Sementara di sekelilingnya, jemaat bernyanyi dengan penuh sukacita. Beberapa saat kemudian, anaknya mulai menyampaikan khotbah. Suaranya terdengar jelas dan penuh keyakinan. Banyak jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun sang ibu justru merasa pikirannya semakin jauh melayang. Ia menundukkan kepala perlahan. Ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam hatinya. Pergulatan yang sangat kuat. Di satu sisi, ada kebiasaan hidup yang telah ia jalani selama puluhan tahun. Tradisi yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Di sisi lain, ada panggilan hati yang baru saja mulai ia rasakan dalam beberapa waktu terakhir. Sebuah rasa ingin tahu yang semakin dalam. Sebuah ketenangan yang pernah ia lihat di dalam ibadah salat berjamaah. Hatinya terasa seperti berada di persimpangan jalan. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama anaknya. Anaknya adalah orang yang paling ia cintai di dunia ini. Ia tidak pernah ingin melakukan sesuatu yang bisa membuat anaknya merasa kecewa. Namun di dalam hatinya, ia juga tidak bisa membohongi perasaan yang terus muncul. Ia merasa seperti seseorang yang sedang dipanggil oleh sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Sang ibu menutup matanya perlahan. Suara nyanyian gereja masih terdengar di sekelilingnya. Namun di dalam hatinya, suasana terasa sangat sunyi. Di dalam kesunyian itulah ia kembali berdoa. Doa yang sangat sederhana. "Tuhan." Suaranya hanya terdengar dalam hatinya sendiri. "Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupku." Dadanya terasa sesak. "Aku tidak ingin melukai siapapun. Aku tidak ingin mengecewakan anakku." Air matanya mulai mengalir perlahan. "Tapi jika engkau sedang menunjukkan sesuatu kepadaku, tolonglah aku mengerti." Ia mengusap air matanya dengan pelan. Ibadah di gereja masih berlangsung. Orang-orang tampak begitu hikmat mengikuti setiap bagian ibadah malam itu. Namun bagi sang ibu, malam Natal kali ini terasa sangat berbeda dari semua malam Natal yang pernah ia alami sebelumnya. Malam itu bukan lagi sekadar malam perayaan, melainkan malam pergulatan hati. Malam ketika ia benar-benar menyadari bahwa hidupnya mungkin sedang menuju sebuah perubahan yang besar. Setelah ibadah selesai, jemaat mulai keluar dari gereja dengan wajah penuh sukacita. Orang-orang saling mengucapkan selamat Natal. Tawa dan percakapan hangat terdengar di halaman gereja. Anaknya menghampirinya dengan senyum lembut. "Ibu tidak apa-apa?" tanya anaknya dengan penuh perhatian. Sang ibu tersenyum pelan. "Ibu baik-baik saja." Namun di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa malam ini telah meninggalkan sesuatu yang sangat dalam. Sesuatu yang tidak akan mudah ia lupakan. Mereka berjalan pulang bersama melewati jalan yang mulai sepi. Lampu-lampu Natal masih menyala di beberapa rumah. Namun hati sang ibu terasa sangat sunyi. Di kejauhan, ia melihat menara kecil masjid yang berdiri di ujung jalan. Lampunya masih menyala lembut. Sang ibu memandang ke arah itu cukup lama. Di dalam hatinya, pergulatan itu belum selesai. Namun malam itu, ia mulai menyadari satu hal, bahwa perjalanan hatinya kini sudah semakin dekat pada sebuah keputusan besar. Keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Dan semuanya bermula dari malam Natal yang terasa sangat berbeda dari yang pernah ia jalani sebelumnya. Malam itu kota kecil tersebut mulai kembali tenang setelah keramaian perayaan Natal perlahan mereda. Lampu-lampu yang menghiasi rumah-rumah masih menyala, tetapi jalanan sudah jauh lebih sepi dibandingkan beberapa jam sebelumnya. Angin malam bertiup pelan, membawa hawa dingin yang lembut. Di rumah kecilnya, sang ibu duduk sendirian di kursi dekat jendela. Anaknya sudah pulang ke rumah pastoran setelah mengantarnya kembali. Seperti biasanya, anaknya berpamitan dengan penuh kasih sebelum pergi, memastikan bahwa ibunya baik-baik saja. Kini rumah itu kembali sunyi. Jam dinding berdetak pelan di ruang tamu. Lampu kecil di sudut ruangan memancarkan cahaya redup yang menenangkan. Namun hati sang ibu justru dipenuhi oleh perasaan yang sangat kuat. Malam Natal yang baru saja ia jalani terasa begitu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang ibadah di gereja, hatinya dipenuhi oleh pergulatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia telah mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kebingungan sementara. Namun semakin ia mencoba menenangkan pikirannya, semakin kuat pula panggilan itu terasa. Sang ibu menatap keluar jendela. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat sebagian jalan kecil yang mengarah ke ujung kota. Di kejauhan, berdiri menara kecil masjid yang selama ini sering ia perhatikan. Lampunya masih menyala. Masjid itu tampak sederhana, tidak besar, tidak pula mencolok. Namun entah mengapa, malam itu bangunan kecil itu terasa seperti memanggil hatinya. Sang ibu menarik napas panjang. Dadanya terasa berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia menundukkan kepala, mencoba menenangkan dirinya. Di dalam hatinya, ia kembali berdoa, "Tuhan, jika ini benar jalan yang Engkau tunjukkan." Suaranya hanya terdengar dalam hatinya sendiri, "Tolong kuatkan aku." Air mata perlahan mulai menggenang di matanya. Ia memikirkan anaknya. Ia memikirkan semua orang yang mengenalnya selama ini. Ia memikirkan semua tradisi yang telah ia jalani sepanjang hidupnya. Namun di balik semua itu, ada sebuah ketenangan yang selama ini terus ia cari. Ketenangan yang pernah ia lihat di wajah orang-orang yang salat berjamaah. Ketenangan yang perlahan memanggil hatinya untuk mendekat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Akhirnya, sang ibu berdiri perlahan dari kursinya. Tangannya sedikit gemetar. Ia mengenakan selendang tipis di bahunya, lalu membuka pintu rumah dengan pelan. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang lembut. Ia berdiri sejenak di depan rumahnya, memandang jalan kecil yang sepi. Lalu dengan langkah yang perlahan, ia mulai berjalan. Langkahnya tidak cepat, namun setiap langkah terasa sangat berat sekaligus penuh keberanian. Ia berjalan menyusuri jalan kecil yang biasa ia lihat setiap hari. Lampu-lampu jalan menyala redup, menerangi trotoar yang hampir kosong. Sesekali terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan. Namun sebagian besar kota sudah terlelap dalam tidur malam. Sang ibu terus berjalan. Dan semakin ia mendekati masjid di ujung jalan, jantungnya semakin berdebar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu malam ia akan berjalan menuju tempat itu. Selama ini ia hanya memandangnya dari kejauhan. Namun malam ini berbeda. Malam ini, ia benar-benar melangkah ke arah yang selama ini hanya ia perhatikan dari teras rumahnya. Ketika ia akhirnya sampai di halaman masjid, langkahnya terhenti sejenak.
Lampu di halaman masjid masih menyala. Pintu masjid terbuka. Di dalamnya terlihat beberapa orang yang tampaknya sedang berbincang santai setelah salat malam. Sang ibu berdiri di luar halaman masjid dengan perasaan yang campur aduk. Takut, gugup, namun juga penuh harapan. Beberapa saat ia hanya berdiri di sana. Namun salah satu pria yang berada di dalam masjid melihatnya. Pria itu tampak sedikit terkejut melihat seorang ibu tua berdiri sendirian di halaman. Dengan langkah tenang, pria itu berjalan mendekatinya. "Selamat malam," sapa pria itu dengan suara lembut. Sang ibu sedikit gugup. "Selamat malam." Pria itu tersenyum ramah. "Ibu sedang mencari seseorang." Sang ibu terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Saya sebenarnya ingin bertanya sesuatu." Pria itu mengangguk dengan penuh perhatian. "Tentu saja. Silakan." Beberapa orang lain di dalam masjid juga mulai mendekat dengan sikap yang hangat. Tidak ada tatapan curiga. Tidak ada sikap yang membuatnya merasa tidak diterima. Sebaliknya, mereka semua terlihat sangat ramah. Sang ibu menundukkan sedikit kepalanya. "Saya sudah beberapa waktu memperhatikan orang-orang yang datang ke masjid ini untuk salat." Suaranya bergetar sedikit. "Saya melihat bagaimana kalian berdiri bersama, bersujud bersama." Ia menarik napas dalam-dalam. Dan entah mengapa, hati saya selalu merasa sangat tenang ketika melihatnya. Orang-orang di sekitarnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Sang ibu melanjutkan dengan suara yang semakin lembut. "Saya tidak tahu banyak tentang semua ini, tapi hati saya ingin memahami." Air matanya mulai mengalir. "Saya ingin tahu bagaimana cara mendekat kepada Tuhan seperti yang kalian lakukan." Suasana di halaman masjid menjadi sangat hening. Namun keheningan itu bukan karena keterkejutan, melainkan karena keharuan. Salah satu pria yang lebih tua melangkah sedikit lebih dekat. Wajahnya tampak sangat lembut. "Ibu," katanya dengan suara penuh kasih. "Jika hati ibu benar-benar ingin mendekat kepada Tuhan, maka pintu itu selalu terbuka." Kalimat itu membuat sang ibu semakin terharu. Ia mengusap air matanya. Pria tua itu kemudian menjelaskan dengan sangat sederhana tentang Islam. Tentang bagaimana seorang manusia berserah diri kepada Tuhan. Tentang bagaimana salat menjadi cara untuk berbicara langsung kepadanya. Tidak ada kata-kata yang rumit. Tidak ada tekanan. Hanya penjelasan yang penuh kelembutan. Sang ibu mendengarkan semuanya dengan hati yang bergetar. Dan semakin ia mendengarkan, semakin kuat pula keyakinan yang muncul di dalam hatinya. Akhirnya, dengan suara yang penuh haru, ia berkata, "Jika memang begitu, saya ingin mengikuti jalan itu." Beberapa orang di sekitarnya saling berpandangan dengan penuh keharuan. Pria tua itu tersenyum lembut. "Jika ibu yakin, ibu bisa mengucapkan syahadat." Sang ibu mengangguk perlahan. Air matanya terus mengalir. Dengan suara yang bergetar, ia mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh pria itu. Kalimat demi kalimat keluar dari bibirnya dengan penuh keikhlasan. Dan ketika ia selesai mengucapkannya, air matanya jatuh semakin deras. Namun kali ini, air mata itu bukan hanya karena haru, melainkan karena sebuah perasaan yang sangat dalam. Perasaan seolah beban besar yang selama ini ada di dalam hatinya tiba-tiba terangkat. Ia merasa sangat ringan, sangat tenang. Orang-orang di sekitarnya tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Beberapa dari mereka menyalaminya dengan hangat. "Selamat datang." Sang ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya terus mengalir. Namun di balik semua itu, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Malam ketika seorang ibu tua akhirnya menemukan jawaban atas pencarian hatinya yang panjang. Dan semuanya bermula dari langkah kecil yang ia ambil dalam keheningan malam Natal. Pagi di kota kecil itu datang dengan cahaya yang lembut. Matahari perlahan muncul di balik pepohonan, menyinari jalan-jalan yang masih basah oleh embun.
Aktivitas warga mulai kembali seperti biasa setelah malam Natal yang meriah. Namun bagi sang ibu, pagi itu terasa seperti awal dari kehidupan yang baru. Malam sebelumnya masih terasa sangat dekat di ingatannya. Malam ketika ia melangkah menuju masjid dengan hati yang bergetar. Malam ketika ia akhirnya mengucapkan kalimat syahadat dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Ia masih bisa merasakan ketenangan yang memenuhi hatinya setelah itu. Perasaan yang selama ini ia cari, yang selama ini hanya ia lihat di wajah orang-orang yang salat berjamaah, kini akhirnya ia rasakan sendiri. Namun di balik ketenangan itu, ada satu hal yang masih membuat hatinya berdebar. Ia tahu bahwa suatu saat anaknya akan mengetahui keputusan yang telah ia ambil. Dan ia tidak tahu bagaimana reaksi anaknya nanti. Pagi itu ia duduk di teras rumah seperti biasanya. Tangannya memegang secangkir teh hangat. Tetapi pikirannya melayang jauh. Ia memikirkan anaknya. Anak yang telah ia besarkan dengan penuh cinta sejak kecil. Anak yang kini menjadi seorang pastor yang dihormati oleh banyak orang. Ia tidak pernah ingin menyakiti hati anaknya. Namun ia juga tahu bahwa keputusan yang ia ambil adalah sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan selamanya. Hari-hari berlalu dengan tenang. Sang ibu mulai belajar tentang kehidupan barunya dengan perlahan. Orang-orang di masjid menyambutnya dengan sangat hangat. Mereka tidak memaksanya mempelajari banyak hal sekaligus. Mereka justru membimbingnya dengan sabar. Ia mulai belajar tentang salat. Ia belajar tentang doa-doa yang sederhana. Ia belajar tentang cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Setiap kali ia berdiri dalam salat, hatinya terasa sangat tenang. Seolah-olah selama ini ia telah menempuh perjalanan panjang untuk akhirnya menemukan tempat di mana jiwanya benar-benar merasa damai. Namun suatu hari, kabar itu akhirnya sampai kepada anaknya. Tidak ada yang menyebarkannya dengan niat buruk. Kota kecil itu memang tempat di mana kabar sering menyebar dengan cepat. Seseorang yang mengenal sang pastor dengan tidak sengaja menceritakan bahwa ibunya kini sering terlihat di masjid. Awalnya anaknya tidak langsung mempercayai kabar itu. Ia mengira mungkin hanya kesalahpahaman. Namun ketika ia mendengar cerita yang sama dari orang lain, hatinya mulai dipenuhi oleh rasa gelisah. Akhirnya, suatu sore ia memutuskan untuk datang ke rumah ibunya. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah kabar itu benar? Mengapa ibunya tidak pernah menceritakan apapun kepadanya? Dan jika kabar itu benar, apa yang sebenarnya terjadi? Ketika ia sampai di depan rumah kecil yang sangat ia kenal itu, sang ibu sedang duduk di teras seperti biasanya. Melihat anaknya datang, wajah sang ibu langsung dipenuhi senyum hangat. "Kamu datang," katanya lembut. Namun sang anak tidak langsung tersenyum seperti biasanya. Ada kegelisahan di wajahnya. "Ibu, bolehkah kita bicara?" Sang ibu langsung memahami bahwa sesuatu sedang terjadi. Ia mengangguk pelan. "Tentu." Mereka kemudian duduk berhadapan di teras rumah. Angin sore berhembus lembut, menggerakkan daun-daun pohon di sekitar halaman. Beberapa saat mereka terdiam. Akhirnya sang anak berkata dengan suara yang tertahan, "Aku mendengar sesuatu dari orang-orang." Ia menatap ibunya dengan mata yang penuh pertanyaan. "Benarkah sekarang ibu sering datang ke masjid?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Sang ibu tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepalanya sebentar. Lalu dengan suara yang sangat lembut, ia berkata, "Iya." Jawaban sederhana itu membuat sang anak terdiam. Ada rasa terkejut yang sangat jelas di wajahnya. "Ibu, mengapa?" Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan kebingungan dan rasa terluka. Sang ibu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Anakku," katanya pelan, "ada banyak hal yang ingin ibu ceritakan." Dan untuk pertama kalinya, sang ibu membuka seluruh isi hatinya. Ia menceritakan bagaimana semua itu bermula dari pemandangan sederhana orang-orang yang berjalan menuju masjid. Ia menceritakan bagaimana ia melihat ketenangan di wajah mereka.
Ia menceritakan tentang rasa penasaran yang perlahan tumbuh di dalam hatinya, tentang pergulatan batin yang ia alami selama berbulan-bulan, tentang doa-doa yang ia panjatkan dalam kesunyian malam. Air matanya mulai jatuh ketika ia melanjutkan ceritanya. Ibu tidak pernah berniat menyakiti hatimu. Sang anak hanya mendengarkan dengan diam. Ibu juga tidak pernah ingin mengecewakan siapapun. Suara sang ibu bergetar, tapi hati ibu terus mencari sesuatu yang tidak bisa ibu abaikan. Ia mengusap air matanya dengan pelan. Dan suatu malam, ibu merasa Tuhan benar-benar menunjukkan jalan kepada ibu. Sang anak menundukkan kepalanya. Matanya juga mulai berkaca-kaca. Ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan ibunya. Tidak ada kemarahan. Tidak ada penolakan. Hanya kejujuran seorang ibu yang sedang membuka hatinya. Sang ibu kemudian memegang tangan anaknya dengan lembut. Kamu adalah kebanggaan terbesar dalam hidup ibu. Suaranya penuh kasih. Ibu sangat bangga dengan jalan hidup yang kamu pilih. Air mata kini mengalir di wajah keduanya. Tapi ibu juga harus jujur dengan hati ibu sendiri. Beberapa saat mereka hanya duduk dalam keheningan. Angin sore terus berhembus pelan. Akhirnya sang anak menarik napas panjang. Ia mengangkat wajahnya dan menatap ibunya dengan penuh emosi. Ibu, aku memang terkejut. Suaranya pelan. Dan mungkin butuh waktu untuk memahami semuanya. Ia menggenggam tangan ibunya. Tapi aku tahu satu hal. Matanya penuh air mata. Ibu selalu menjadi orang yang paling jujur dalam hidupku. Ia tersenyum tipis. Dan aku tahu ibu tidak akan mengambil keputusan sebesar ini tanpa melalui perjalanan hati yang sangat panjang. Sang ibu menangis semakin deras. Bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan yang sangat dalam. Anaknya menarik ibunya ke dalam pelukan hangat. Di teras rumah kecil itu, ibu dan anak saling menangis dalam pelukan yang penuh kasih. Hari itu mereka menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa cinta keluarga jauh lebih besar daripada perbedaan apapun. Kisah sang ibu akhirnya dikenal oleh banyak orang di kota kecil itu. Banyak yang terharu mendengar perjalanan batinnya. Banyak pula yang terinspirasi oleh keberaniannya mengikuti panggilan hati dengan penuh kejujuran. Namun bagi sang ibu, semua itu bukan tentang menjadi cerita bagi orang lain. Baginya, ini adalah tentang menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Dan juga tentang membuktikan bahwa cinta antara ibu dan anak tidak akan pernah hilang. Bahkan ketika jalan hidup mereka berbeda. Di rumah kecil itu, kehidupan terus berjalan. Namun kini hati sang ibu dipenuhi oleh ketenangan yang sangat dalam. Ketenangan yang akhirnya ia temukan setelah perjalanan panjang yang penuh air mata, doa, dan keberanian.